Sepatu roda Ebook by Shauki ROCR by Reynolds 1. Sepatu roda. Halo, anak-anak manis, selamat sore, selamat ketemu lagi di acara kesayangan para remaja. Anda meminta, kami menolak dari radio kesayangan kalian semua, Radio Gaga. Hore, suara riang diiringi musik pembuka itu mengalun manis dari radio seorang cowok yang baru bangun dari tidur siangnya. Cowok itu kini lagi sibuk mengucek-ucek matanya. Dan saya yakin, pasti kalian semua saat ini baru terjaga dari bobok siangnya dan mendapatkan diri sedang terkagum-kagum mendengar suara saya yang merdu. Yang lain daripada yang lain, ya, terus terang aja, saya emang penyiar baru di sini. Baru keterima tadi pagi, setelah mengalahkan rival-rival yang terdiri dari para pensiunan tukang obat dan tukang gas keliling yang berebut pada ikut ngedaftar. 3 Cowok yang baru bangun tidur itu setengah gondok mendengar celoteh sombong penyiar baru di radionya. Tapi daripada bengong, dia toh lebih suka nguping di radio bututnya. Kenalin, nama saya Elga, terdaftar sebagai anggota ke-23. Kalau di kode buntut angka 23 itu emang lambang monyet, tapi sumpah mati saya paling kece di sini. Para penyiar lain udah pada uzur semua. Gak bisa dikecengin lagi. 3. Nama saya Elga. Orang serumah nyebut saya gitu, termasuk papi mami dan tetangga kanan kiri yang kebetulan kenal. Saya memang terkenal, cuma Bit Inah saja yang sering manggil saya Nengol. Terutama kalau Bit Inah maksa-maksain saya supaya sarapan dulu sebelum berangkat sekolah, sementara sayanya udah siap-siap mau kabur keluar. Maka Bit Inah dengan entengnya terus menjerit-jerit, Nengol 3. Nengol, suaranya merepet kayak petasan cabai rawit, dan jelas nama saya jadi kedengeran gak keruan. Rada keki juga, tapi lama-lama maklum. Soalnya gitu-gitu maksud doakan baik. Sedang data-data keluarga, biar tahu aja, menurut sensus, saya tuh termasuk anak bontot sekaligus sulung. Maksudnya semata wayang gitu. Makanya papi mami segitu sayangnya sama saya. Kalau minta duit nih umpamanya, gak pernah gak ditolak. Ditolak terus, kecuali kalau penting banget. Pikir-pikir, apa artinya disayang kalau minta duit jarang-jarang dikasih. Dulu-dulunya saya anggap papi mami itu orangnya pedit. Tapi setelah dikasih tahu alasannya, gak taunya memang pedit. Alasan papi mami, di masa resesi begini, saya gak boleh terlalu boros. Jangan terbawa arus remaja konsumtris. Tahan dikit lah. Beli yang perlu-perlu aja. Misalnya korek kuping, biar papi kalau manggil saya, gak perlu teriak 5 kali dulu. Tapi saya tetap curiga, itu makanya saya tetap nganggep papi mami pedit. Sebab apa hubungannya resesi sama ngasih jajan anaknya? Para orang tua kan harusnya berprinsip, biarkan resesi berlalu, tapi jajan anak jalan terus. Ciri-ciri khas saya, selain kecebrat, saya punya rambut yang dikepang 2, hidung mancung, dan mata yang indah. Hobi saya main sepatu roda, enak loh. Kalau lagi jalan-jalan pakai sepatu roda, saya suka berpegangan ke becak-becak yang sedang jalan. Gak capek. Saya udah main sepatu roda dari kecil. Dari zaman balita. Biar begitu, saya tetap gak merasa istimewa, biasa-biasa aja, kecuali kalau lagi tidur, mimpi saya suka berkelit. Full color 4. Cowok yang lagi asik nguping celotehan Elga, jadi tambah gondok. Sombong banget sih anak baru ini, makinya. 3. Sebelum ngocol lagi, saya mau tanya dikit. Apa perlu saya lanjutin cerita ini? Kayaknya udah pada suntuk ngedengerinnya. Terutama cowok yang pada baru bangun tidur itu. Saya lihat bibirnya membelah aja. Padahal gak begitu kece. Kalau begitu kita putar aja satu lagu manis pembarep. Jumpa kamu dengan cewek manis, Elga. Hore. Dengan dongkol setengah mati, cowok yang ternyata bernama Somad, berani taruhan, bokapnya pasti tukang ketupat, itu mematikan radionya. Lalu asik membuka-buka majalah. Pura-pura konsentrasi sama bacaannya.
Tapi setengah jam kemudian, dia mulai suntuk. Diam-diam di dalam hatinya, dia kangen-pengen dengar suara penyiar baru itu. Kangen sama ngocol-ngocolnya yang seenak perut. Maka dengan malu-malu, dia pun memutar tombol radionya, dan 3 titik selamat jumpa lagi dengan Olga, 3 titik, udah deh gak usah malu-malu. Kalau emang suka, ya nyalain aja terus radionya 4 titik. Somat terkejut. Loh, kok dia bisa tahu, ya? Somat jadi tersipu-sipu malu. 3 titik dan lagu berikut ini adalah kiriman dari seorang gadis penjual jamu yang bernama Icih. Membingkiskan lagu ini kepada Somat yang sedang tersipu-sipu malu di tempat tidurnya, dengan ucapan, Mat 3 titik, kalau abis bangun tidur langsung mandi aja, jangan narik-narik selimut lagi. Biar lebih manis dikit 3 titik. Kali ini Somat benar-benar naik pitam. Dia langsung menyambit radio dengan sandal jepitnya. Radio keparat umpatnya, dan pada saat yang nyaris bersamaan, di studio radio, Olga sudah bersiap-siap mengakhiri siarannya. Untuk pertama kali cukuplah sekian dan terima kasih. Dengan hati yang masih riang, dia langsung mencari-cari sepatu rodanya, dan pamitan pulang. Jangan lupa hari Kamis, ya, ujar Mbak Vera, kepala bidang siaran. Olga mengangguk. Ya, cewek umur 16 tahun itu emang lagi happy berat hari ini. Pasalnya mulai hari ini dia udah keterima kerja. Sambilan jadi penyiar di radio. Padahal pagi tadi, waktu ngedaftar, dia cuma modal nekat aja. Pakai jeans dan sepatu roda. Dan dia sempat shock berat ketika memasuki ruang tunggu. Di situ pemuda-pemuda rapi berdasi pada duduk dengan manisnya di jejeran kursi. Sementara masing-masing membawa map yang berisi berkas-berkas riwayat hidup. Olga bener-bener gak tahu kalau harus tampil manis begitu kalau mau daftar kerjaan. Dia kirain mau langsung diinterview, ditanyain minta honor berapa, hobinya apa, bintangnya apa. Tapi kepalang tanggung, dia nekat aja duduk di bangku yang masih kosong. Dengan kepala digeleng-gelengkan, sehingga rambutnya bergoyang ke sana kemari, menikmati lagu yang diputar di ruang tunggu. Dan setelah diteliti, ternyata dia satu-satunya yang berjenis kelamin cewek. Nunggu kakaknya. Ya, seorang cowok perlente menegur. Olga menoleh, kok nuduh lo, saya ini tanya kok, 3 titik. Nganu mas, saya mau ngelamar jadi penyiar. Lumayan kan, duitnya bisa untuk beli sepatu roda baru. Situ ngapain di sini? Mau minta sumbangan, ya, ujar Olga seenaknya sambil memandang ke map yang didekap mesra oleh si mas itu. Cowok yang mengaku bernama Tobat, yang ini pasti bokapnya tukang obat, cuma mesem. Katanya, dia juga mau ngedaftar. Dia ex-penyiar radio. Konon dia yang biasa bacain laporan harga sayur-mayur semacam kol gepeng, tomat pesek, dan lain-lain. Demi melihat rival-rival yang bukan kelasnya itu, tentu saja agak setengah pesimis bakal diterima. Wow, dipikir-pikir dia emang tak punya pengalaman kerja sama sekali. Paling-paling, sore hari dia biasa ngerumpi sama tetangga-tetangganya. Tapi nasib orang siapa tahu? Olga akhirnya malah keterima. Kebetulan yang dicari emang penyiar cewek. Jadi meski waktu di interview penampilannya minus banget, Olga bisa diterima. Dan radio ini juga radio remaja, bergaya remaja, jadi penampilan Olga yang benar-benar ngeremaja itu menarik minat Mbak Vera. Dan tentu saja ada orang yang suka sirik melihat kesuksesan orang lainnya. Seperti seorang penyiar senior cowok yang bernama Ucup, yang punya jenggot aduhai ala bandot tua. Dia ceritanya mau ngerjain Olga, sebagai orang baru, anak centil itu harus dimapras. Biar gak seenaknya. Biar bisa menghargai kita-kita yang udah senior, ujar Ucup di depan teman-temannya. Olga pun dipanggil masuk. Apa hobi kamu, tanya Ucup kurang ramah. 3 titik, banyak. Main sepatu roda, kilik kuping, ngebakso, ngerujak, ngeceng, gigit kuku 3 titik. Stop. Jangan main-main, ya. Sebutkan saja yang penting-penting, bentak Ucup.
Lo saya gak main-main kok. Serius, bisa nyanyi? Oh, bisa. Bisa, Alga menjawab semangat. Bagus. Sekarang, kita para senior mau dengar suara kamu. Coba nyanyikan lagu satu-satu Aku Sayang Ibu yang huruf akhirnya diganti 0. Jangan sampai salah. Sebab bisa gawat. Ayo mulai, 3 tanda seru. Belum sempat gaung suara ucut itu tewas, Alga dengan lincahnya langsung berdiri dan bersatu-satu Aku Sayang Ibu Ria. Suaranya melengking persis nenek-nenek kejepit pintu. Badannya yang lumayan ceking itu digoyang-goyangkan ke kanan dan ke kiri. Kepalanya juga digeleng-geleng tanpa sungkan, sehingga kuncir duanya ngatung-ngatung. Wah, pokoknya jijai banget tuh. Gaya. Satu-satu Aku Sayang Ibu. 3 titik suara Alga membahana memenuhi ruangan. Badannya nguget-nguget terus mirip cacing kesundut. Akhirnya para senior pada ketawa, dan ucup gak tahan juga, doi ngaku kalah. Alga dipersilakan menghentikan aksi gila-gilaannya itu. Ya, 3 titik, kok cuma sebentar sih? Saya belum puas nih. Tambah, ya, protes Alga. Cukup. Kamu jangan macem-macem. Mau diterima gak jadi? Penyiar sini, seru ucup galak. Alga terpaksa diam. Tapi dia tetap merasa senang. 3 tanda bintang sebetulnya jadi penyiar radio bukan cita-cita Alga. Dia itu cuma mau cari tambahan dana buat beli sepatu roda yang baru, yang selalu dilihatnya di toko olahraga dekat supermarket. Harganya memang mahal, soalnya itu sepatu model baru. Dan Alga merasa perlu untuk mengganti sepatu roda bututnya yang bentuknya udah kayak truk sampah. Tapi dasar papi maminya emang pelit, biar udah merengek-rengek, tetap aja agak dibeliin. Pakai aja yang lama dulu. Kan masih bagus. Belajar setia dikit dang sama temen lama. Masa mentang-mentang ada yang model baru, terus yang model lama mau dibuang, komentar maminya. Papinya manggut-manggut aja. Ih, kalau dalam soal pelit, 2 makhluk itu emang kompak banget. Bukannya gak setia. Tapi sepatu roda yang lama kondisinya sudah amat sangat mengkhawatirkan. Sudah waktunya buat pensiun, nih. Rodanya udah gak lancar lagi. Seret. Sering macet-macet. Bahaya kan, nih, diminyakin aja. Sana ambil duitnya buat beli minyak. 200 perak cukup, kan, ujar maminya kalem sambil meneruskan menisik ke meja papi. Alga mengumpat-umpat. Dasar pedit. Makanya jalan keluarnya, dia harus nyari dana tambahan. Soalnya duit tabungannya agak cukup. 3 tanda bintang. Dan sore itu, Alga dengan bangga memandang ke etalase kaca toko olahraga. Memandang sepatu roda gagah yang terpajang manis di dalam. Senyumnya merekah. Sebentar lagi kamu jadi milikku, manis, bisik Alga gembira. Ya, soalnya kini sudah genap sebulan Alga kerja jadi penyiar radio. Sore ini, dia mau ke studio untuk mengambil honornya. Setelah itu, Alga akan buru-buru balik ke sini lagi untuk membeli sepatu roda manis. Tunggu ya, manis. Saya gak akan lama. Nanti kita bisa main sama-sama selamanya, ujar Olga. Dan dia pun segera bersepatu roda menuju studio. Tas jeansnya terayun-ayun tertiup angin. Dada Alga sesak dengan rasa bahagia. Bagaimana tidak? Sudah sebulan lebih dia memendam rasa rindu ingin memiliki sepatu roda itu. Dan sekarang saatnya tiba. 3 titik. Aduh, Alga, kamu gak bisa ngambil honor sore-sore begini. Kenapa gak tadi pagi? Kasnya udah tutup. Atau besok pagi aja ya, saya siapkan. Ucapan Mbak Vera membuat Olga bengong. Ya gagal lagi. Tapi besok pagi saya sekolah, Mbak, gak apa-apa. Nanti saya siapkan pagi-pagi, dan sorenya bisa kamu ambil ke saya. Olga terpaksa mengangguk. Pulangnya sekali lagi Olga lewat ke toko olahraga itu. Dia menyempatkan masuk ke dalam. Mas, 3 titik, itu sepatu roda yang dipajang di depan, tolong simpan, ya. Besok mau saya beli. Boleh, kan boleh. Boleh. Setelah itu, Olga pun pulang dengan perasaan yang agak tenang. 3 tanda bintang. Alga, saya Aang, Mami punya surprise besar buatmu,
Ucapan mesra maminya menyambut kedatangan Olga di rumah. Oh, ya, Olga menjawab acuh tak acuh. Soalnya Olga udah biasa ngadepin maminya. Bagi maminya, baru bisa ngebeliin sandal jepit baru buat Olga aja udah dianggap surprise besar. Padahal Olga sama sekali gak merasa ada kejutan. Kemarilah, anakku. Lihat, apa yang mami bawa untukmu, ujar maminya senang. Olga terpaksa menghampiri. Lihat, Ol. Apakah ini? Olga bengong memandang sepasang sepatu roda baru yang terpajang manis di meja kecil. Ini untukmu, Olga. Sepasang sepatu roda baru diserahkan maminya kepada Olga. Ya, sepasang sepatu roda baru. Tapi bukan yang model baru. Bukan yang seperti Olga lihat di etalase kaca. Bukan. Kamu senang kan? Menerimanya papinya ikut menimpali. Olga menggaruk-garuk rambutnya. Aduh, Pi. Sebetulnya kamu gak usah terlalu repot ngebeliin Olga sepatu roda yang baru. Soalnya Olga udah punya duit buat beli yang baru. Yang modelnya gak kuno kayak gini. Ini sih, pasti yang murahan punya, ya, sahut Olga sambil meneliti sepatu baru itu. Olga, siapa yang ngajari kamu gak bisa menghormati pemberian orang? Dan kamu jangan berkamu-kamu dengan orang tua terhormat seperti kami. Ya, bentakan maminya bikin Olga kecut. Tapi, Olga udah nabung capek-capek untuk beli sepatu yang Olga mau. Salahnya mami sendiri, kenapa gak bilang-bilang mau ngebeliin sepatu roda, bela Olga. Mami kan mau bikin surprise. Pokoknya kamu harus bisa menghargai pemberian orang. Jangan berani coba-coba beli sepatu roda lagi, ya, sebelum yang mami beli ini rusak, putus maminya. Olga keki setengah mati. Dia langsung berlari ke kamarnya. Di situ dia ngambek. Keki, kesal, marah, numplek jadi satu. Dia ngambek. Mogok makan, mogok mijitin kaki papi, mogok keluar kamar dan gak mau siaran lagi di radio. Buat apa 3 tanda bintang sore itu? Somat terbangun dari tidur sorenya. Mengucek-ucek mata sebentar, lalu menoleh ke jam wakernya. Buset! Udah jam 4 lewat. Dia pun buru-buru menyalakan radionya. Pengen denger anak baru itu siaran lagi. Kangen denger ngocol-ngocolnya. Tapi, tentu saja Somat kecewa. Karena suara Olga tak ada lagi di situ. 4.2. Bintang numpang lewat setelah beberapa hari gak nongol ke studio. Hari ini Olga udah ada di dalam kotak kaca lagi. Siaran. Namanya anak gadis, ngambeknya cepet jadi hilang. Dia pikir-pikir, rugi dong. Gak siaran uang jajan gak nambah. Lagian Mbak Vera, kepala bidang siaran, udah baik banget sama Olga. Waktu ngambek, dia nyempet-nyempetin nengok. Tapi Mbak Vera emang baik kok. Saban Olga dateng ke studio, langsung aja disuruh ngebayarin siomay 3 titik hihihi. Yang girang tentu aja si Somat. Sore itu dia terbangun lantaran suara cempreng Olga dari radio bututnya. Langsung Somat teriak histeris 3 titik hah. Ada lagi? Hore 3 titik dia nongol lagi. Enya aat, dia nongol lagi. Sebentar, ya, Somat mau mandi 4 titik enyak Somat gelagapan. Somat nyamber anduk yang lagi dililitin di pinggang enyak. Si enyak jadi ikutan histeris. Sementara Somat segera terbang ke kamar mandi. Dengerin suara Olga, penyiar yang dipuja-pujanya, mesti bersih diri dan jiwa. Ini prinsip Somat. Untung radio bututnya masih mejengin tembang pembuka, gubuk derita yang dibikin rap. Masih ada waktu buat nyisir. Masih sempat naburin minyak sinyong-nyong ke sekujur tubuh. Enyak Somat terang geleng-geleng lihat anak semata wayangnya dandan segitu rupa. Mirip artis rock. Matt, emang mau kemana sih? Aye mau dengerin suara sukaan aye, nyak, sukaan lo. Anak mane jelai. Sembahyang kagak tuh anak gak tahu anak mane. Yang terang suaranya enak, Somat cepet nutup pintu kamarnya. Membuat enyaknya berpikir-pikir. Ya, jumpa lagi sama Olga. Sorry ya, saya lama gak nongol di radio Gaga. Maklum deh sibuk ngurus showbiz. Saya kan gini-gini ikutan di Arna Enterprise segala.
bulan depan saya mau mentasin musik rock di parkir timur. Tapi yang datang mesti pakai rok semua 3 titik hihihi. Iya, saya mau langsung nemuin cowok yang baru cibang-cibung. Cowok ini baru mandi karena sebelumnya dia abis ngompol 3 titik hihihi. Ngaku aja deh, Somat kaget. Tapi suka. Sayang 3 titik, saya mandi bukan abis ngompol, sengaja buat dengerin suara situ, kok, protes Somat dalam hati. Kalau mandi gak usah buru-buru. Ntar sabunnya ketelan barunya lo. Ada baiknya juga ya, pakai anduk joinan. Tapi jangan maen samber aja, dong 4 titik hihihi. Jangan marah. Saya bilanginnya kamu lo disindir, Somat malah tersipu-sipu. Ditarik jambul rambutnya. Biar oge, terus kirim salam. Udah dulu, ya Somat penasaran. Kok bentar banget ngasih salamnya? Abis, ternyata cowok yang baru mandi tadi 3 titik, mandinya gak pakai sabun. Hai 3 titik, jorok Somat malu. Lalu cepat keluar kamar dan nyamber anduk yang ngelilit di pinggang enyaknya lagi. Terbang ke kamar mandi lagi untuk mengulang mandinya dengan pakai sabun 3 tanda. Bintang dan namanya anak muda, Alge selalu tertarik sama hal-hal yang berbau hura-hura tapi bisa menguntungkan. Lewat Mbak Vera, dia dan sobatnya, Wina, ditawari jadi figuran di film Menunggu Jemuran Kering. Si sutradara yang lagi iseng ke Radio Gaga, untuk diwawancarai, tertarik sama Alge yang cuek. Yang suka bersepatu roda ria ke studio. Kamu penyiar radio sini juga, ya tanya Seng? Sutradara. Lah, baru tahu, ya? Emang situ kesini ada apa? Mau minta dikirimi lagu? Sebaiknya kamu gak usah capek-capek datang ke sini, lewat telepon kan bisa. Atau kamu gak punya telepon? Kalau iya, kirim wesel aja, nanti saya bingkisin lagu deh, saya sutradara. Mau 3 titik sutradara? Oh, yang tukang bikin film, iya? Kalau gitu situ lagi cari pemain, dong. Iya, saya mau ajak kamu ikutan di film. Saya jadi figuran, numpang lewat doang. Honornya lumayan wah, asyik juga ya, main film. Tapi kalau sendirian malu. Saya boleh ajak temen, gak boleh, asal cakep kayak situ. Nih kartu gaplek, kartu nama saya. Yuk, Alge dan Wina mau jadi figuran dengan bayaran 15.000 perak sehari. Wih 3 titik kebayang, uang segitu bisa buat beli aksesori macem-macem. Padahal perannya ringan. Jadi teman sekelasnya si bintang utama, yang rencananya bakal dimainkan Sandut, bintang film yang suka kejedut. Alge bukan seneng karena bintang utamanya Sandut, tapi dia sibuk menghitung-hitung, berapa uang yang bakal ia terima kalau jadi main. Belum lagi kalau outing DI-nya tertunda-tunda hujan. Berarti proses pembuatannya makin lama. Artinya, kontrak kerja makin panjang, artinya lagi, duitnya bakal tambah banyak. Hore 4 titik ya, masih bersama Alga, ampe pukul 5. Radio Gaga, radio anak muda yang suka gaya. Buktinya saya sebagai penyiar bakal ikutan main film. Kamu gak percaya? Tunggu aja, Ida Iasha bakal punya saingan berat 4 titik. Somat yang sore itu udah rapi karena sudah mandi pakai sabun, seneng banget penyiar pujaannya itu mau main film. Hati Somat berdoa, semoga ia bisa mengalahkan penyanyi dangdut itu. Emangnya penyanyi dangdut cuma daidok angan? Aye yakin lebih yahut goyangannya daripada Ida Ella. Pasti lebih hebat. Ya, semoga 3 titik amin. Gimana kalau kita dengerin bareng-bareng Congor Milih Vanili dulu 4 titik. Lagu ini khusus buat kamu-kamu yang belum mandi. Yang udah mandi gak boleh denger. Abisan jam 4 kok udah mandi. Keburu bau lagi. Ntar 4 titik berbarengan dengan Milih Vanili yang asik nyanyi Blame It on the Rain. Somat berlari-lari kecil mengelilingi kamarnya. Push-up dan loncat-loncat. Hei 3 titik, dengerin lagu, kok loncat-loncatan sih, tiba-tiba Alga mengomentari. Somat kaget, lalu tersenyum. Hati Somat berbunga, aye sengaja begini biar keringetan lagi. Biar disangka belum mandi.
Aye khawatir kagak boleh dengerin 4 titik 3 tanda bintang somat di rumah. Seperti biasa, siap ngejogrok di depan radio bututnya. Hari masih siang, masih belum ada suara Olga. Somat emang tipe cowok setia. Radio itu dilus-lusnya penuh perasaan, penuh penjiwaan. Tapi belakangan ia uring-uringan terus. Enyaknya heran juga. Agak jarang anaknya punya sikap aneh kayak gini. Makan ogah, minum gak suka, diajak ngobrol mingkem. Yang kacau somat. Jadi sering-sering nongkrong di WC umum. Kadang seharian. Tentu ngerepotin. Sebab di WC umum sejamnya gocap, gimana kalau seharian? Apa bukan pemborosan? Matt, kalau emang lagi suntuk nongkrong aja di jalan layang, pemandangannya enak, gratis lagi, somat cuek. Si Enyak langsung ambil prasangka, pasti ini anak pengen dikawinin. Iya. Seorang ibu bisa ngerasain gimana perasaan anak yang pengen kawin. Lo lagi sukaan, ya somat diem. Kalau emang lo udah ngebet, celengannya lo bobok aja. Udah dapet kayaknya sih, buat beli roti buaya 3 titik buat ngelamar sukaan lo, Nyak emang gak salah lagi. Dugaannya 100% bener. Si somat emang lagi keseng semberat sama Olga. Sejak ia dengar suara cempreng di radio bututnya, cintanya langsung berkobar-kobar, bak rumah kebakaran. Somat berniat ingin berjumpa Olga apapun yang terjadi. Peduli tarif telepon naik lagi. Toh somat gak kenal telepon 3 tanda bintang sementara Olga dan Wina mulai jadi figuran. Di hari pertama mereka masih grogi. Mereka masih asing dengan cara kerja orang-orang film, yang lebih banyak bekerja daripada bercanda. Sementara OLG berfilsafah dalam hidupnya, bercanda lebih asyik daripada bekerja. Atau paling gak, kerja sambil bercanda. Olga agak risih ketika pagi-pagi sudah dijemput. Matt masih ngantuk, dan gak sempet mandi, langsung dimakeup. Syuting baru mulai pukul 11, karena bintang utama, Sandut, belum nongol. Dan figuran mesti sudah siap. Dan ketika syuting mulai, Olga benar-benar ngantuk. Jadi suntuk. Apalagi ketika dipaksa sutradara untuk ketawa sambil teriak-teriak. Ceritanya para figuran melihat Sandut yang tiba di pintu gerbang sekolah, lalu nyogok satpam biar boleh masuk. Olga ketawa. Dan terus ketawa sampai sutradara teriak, "Cut, cut, cut." Olga gak tahu kalau cut maksudnya stop. Olga kira cut artinya cakep. Makanya Olga terus ngakak. Olga ditegur sutradara agar memperhatikan segala instruksinya. Abis, salah sendiri. Kenapa syuting di Indonesia kok nekat pakai istilah bahasa Inggris segala? Kenapa gak pakai bahasa Indonesia aja? Saat mulai adegan juga begitu. Sutradara selalu teriak, "Camera ready? Oke, opname 3 titik." Nah, gak salah dong. Kalau tahu-tahu Olga nanya ama sutradara, Mas, emang siapa yang sakit? Kok di opname segala akibatnya syuting diulang lagi?" Olga gak enak hati. Apalagi beberapa orang di situ, mulai pemain utama, pemain pembantu, tukang masak sampai tukang sapu menatap sinis kepadanya. Olga jadi benar-benar grogi. Apalagi pas disuruh dialog. Salah melulu. Disuruh nyebut marah nih Olga bilang merana aja. Disuruh ngejita Sandut malah ngegampar. Abis tanggung, sih, kata Olga. Tapi sutradara maklum karena Olga baru pertama kali. Dan biar begitu Olganya suka. Ia sampai bolos sekolah segala. Olga dan Wina juga sering nyogok Pak Alex yang ganjen. Nyogoknya pakai rayuan. Hari-hari berikutnya Olga dan Wina jadi sibuk banget. Selain jadi sering bangun pagi, Olga jarang mandi. Abis keburu dijemput, siangnya juga, gitu. Olga sampai lupa sekolah. Sorenya apalagi, Olga sering absen siaran. Mbak Clara udah memperingatkan, jangan terlalu dibela-belain tuh syuting. Biasa aja. Sekolah harus jalan terus. Juga siaran. Olga emang udah beberapa hari gak siaran, gara-gara syuting. Maaf deh, Mbak Fer, tukas agak waktu diingetin lagi, saya janji akan ngatur waktu sebaik-baiknya. Iya, dong,
siaran lagi. Kasihan kan si Somat, hihihi, 4. Beberapa hari ini, kata Mbak Farah tiba-tiba, ada cowok yang suka nyariin kamu terus. Namanya gak jelas. Tampangnya apa lagi? Katanya, penting sekali, Ol. Menyangkut masa depan kamu. Ol jadi mikir, siapa, ya? Teman sekelas atau teman sesama figuran? Saat syuting, emang ada beberapa anak figuran cowok yang naksir Olga. Tapi 3. Diinget-inget. Oh mungkin kamu masih punya utang sama tukang siomay, kasihannya, saban orang itu dateng, selalu gak ketemu Alga, soalnya Alga sekarang kan sibuk berat. Sekolah, syuting, siaran, ngeceng 3. Praktis Alga jadi sebodot teing dan ngelupain orang yang nyariin dia terus 3 tanda bintang tapi 10 hari berjalan ikutan syuting, Alga mulai ngerasa gak enak jadi figuran. Ia sebel banget lihat tingkah bintang yang mulai sengak. Yang suka nganggap rendah figuran macam dirinya. Pernah Alga disangkan bisa dipakai ama tuh bintang. Pernah emang, seorang figuran cewek diajak nginep sama salah seorang karyawan berpengaruh. Sejak itu para figuran, khususnya cewek, disangka gituan semua. Disangka bisa diajak nginep semua. Alga juga mulai gak suka sama sutradara yang meningkah egois. Maunya marah-marah melulu, kayak yang bisa marah cuma dia aja. Gitu juga kru-kru lainnya, yang gerasa-gerusu lantaran syuting terasa begitu lama. Mereka khawatir, gak dapat kontrak kerja. Baru lagi, jadinya pada bertingkah over. Maka agak salah kalau Alga menganggap dunia film cuma kumpulan orang-orang pemberang, gak boleh kesinggung dikit. Maunya marah. Tapi terkadang Alga maklumin juga. Kerja film memang menuntut tenaga ekstra. Mana honor para krunya relatif kecil. Gak sesuai sama tenaga yang udah dikeluarin. Alga sendiri ngerasain, kalau kerja film gak kenal waktu. Gak punya jam kerja. Kadang dari pagi ketemu pagi lagi. Sering dari pagi sampai tengah malam. Sementara Alga cuma nunggu giliran di shoot. Kan makan hati. Alga sering pucet karena kurang tidur. Dan jangan heran kalau sistem kerja kayak gitu, bikin berat badan Alga susut beberapa kilo. Di rumah, maminya sampai heran ngeliat kondisi tubuh Alga. Emangnya kamu ikut syuting gak pernah dikasih makan ya, Ol? Kok badanmu jadi kurus begitu? Olga yang buru-buru mau berangkat ke lokasi, padahal baru jam 7 pagi, cuma bisa ngejawab sekenanya. Soal makan sih dijamin, makna kenak lagi, tapi kerja orang film kan gila-gilaan. Kuli aja kalah. Nah kita yang jadi figuran kelabakan. Mana dibentak-bentak melulu lagi, dan hari ini Alga kena bentak lagi. Alga dituduh dateng telat. Padahal dari rumah Olga udah bela-belain berangkat sepagi mungkin. Ia janjian sama Wina di Blok M syutingnya, kebetulan di Cinere. Wina yang punya Civic Wonder warna kuning mentereng itu gak nongol-nongol. Akhirnya Olga ambil keputusan berangkat sendiri naik Metro Mini. Dan bukan Metro Mini namanya, kalau gak bikin orang telat. Abis kena damprat, Olga ngegerombol barengan figuran yang lain. Ia nyempetin nyari-nyari Wina. Taunya tuh anak emang belum nongol batang hidungnya. Wah, bakal kena damprat juga tuh anak. Bisa lebih sadis, pikirnya. Lagi enak-enak ngebayangin omelan apa yang bakal dateng Wina, si Astrada memanggil semua figuran untuk siap-siap di shoot. Adegannya, para figuran pada nyebur ke comberan karena kegirangan. Walhasil pas makan siang, Olga masih elep-lumpet. Unung lumpurnya lumer bikinan. Jadi gak gitu bau. Biar gitu, gak. Urung Olga lari ke kamar mandi buat bersih-bersih. Selesai ngebersihin badan, Olga nyomot nasi bungkus dan makan di pojokan dengar lahap bersama para figuran lain. Makannya sambil bercanda-canda dan ngegosipin para bintang utama yang lagunya pada tengik. Abis makan, mereka kembali nunggu panggilan syuting. Duduk sambil nyender. Nah saat itulah Olga, Devi, Vini, dan beberapa teman figuran yang lain kaget setengah mati. Pasalnya,
Mukidi karyawan dari bagian pembantu umum yang suka nganterin makan dan minum ngomel sengit sambil ngebanting sendok dan gelas sampai pada pecah. Mukidi kesel, karena banyak sendok, gelas dan piring yang gak dikembaliin ke tempatnya. Aga, tentu aja mengkeret. Karena kebetulan sekali, sendok dan gelas itu bekas dipakai. Aga dilabrak abis-abisan sama Mukidi padahal sudah sempat minta maaf. Gue udah lama ikut film, tapi baru kali ini ada figuran yang tengik kayak Lolo Pade. Emang gue di sini bagian PU, pembantu umum. Tapi bukan berarti Lolo Pade nganggep gue kuli. Tahu dan Oge sakit banget digituin. Dia kan gak sengaja begitu. Dan, kenapa Mukidi beraninya marah ke dia aja? Apa lantaran Oge figuran? Padahal para bintang utama, sutradara, dan karyawan lain lebih sering bikin keki. Nyuruh-nyuruh seenaknya. Aga belum pernah nyuruh-nyuruh. Inilah nasib figuran, pikir Aga. Jadi bahan pelampiasan. Aga nebak, pasti Mukidi juga kesel sama para bintang utama dan sutradara yang memperlakukannya seperti jongos. Tapi karena gak punya keberanian, kekeselan itu ditransmigrasikan ke tempat lain. Olga lah sasarannya. Tentu Olga gak menerima. Ia ngerasa terhina harga dirinya. Ini air terakhir yang gue minum di sini, di suasana syuting begini. Batin Olga janji waktu minum air putih dikala syuting break stop swat di tangannya menunjukkan pukul 11 malam. Ia pulang bareng Wina yang telat datang. Keputusan Olga udah mantap. Ia gak bakal mau ikutan lagi main film sebagai figuran setelah film ini selesai. Hati Aga sakit banget dibentak-bentak kayak tadi. Segalak-galak maminya aja, gak pernah marah kayak gitu. Di dalam Wonder yang lari 100, Aga diam-diam menitikan air mata. Ia benar-benar kapok terjun ke dunia film. Kapok dan gak bakal lagi coba-coba. Aga mulai sadar kalau dunia film gak cocok buat dirinya. Sadar kalau uang bukan segala-galanya. Memang sih selama jadi figuran dengan honor harian, Aga sempat ngantongin duit banyak. Tapi, buat apa kalau sampai harga diri terinjak-injak? Masih enak jadi penyiar, biar honornya nggak seberapa, batin lebih puas. Dan bisa tidur pulas. Kalau ditawarin jadi bintang utama gimana? Tanya Win tiba-tiba setelah membanting setirnya ke kiri, masuk ke garasi rumah Aga. Aga diem sejenak, sebelum akhirnya menjawab, emangnya ada yang nawan, Win 3. Diari dila jadwal siaran Olga nambah. Ini berarti uang saku juga nambah. Tapi yang bikin Olga belingsatan, ternyata ia disuruh megang acara Midnight Diary yang jam 10 sampai 11 malam. Siaran langsung lagi. Suara kamu cocok, Ol, buat didengerin malam-malam. Kayak kuntilanak. Hihihi 3 titik. Ujar Mbak Vera, kepala bidang siaran. Apa gak bisa rekaman aja, Mbak Aga ngeri ngebayangin malam-malam ke studio. Syirem. Jadwal studio udah penuh, Ol. Lagian operator acara diari cuma bisa masuk malam. Dengan siaran malam, kamu bisa lebih menghayati suasana di saat acara itu mengudara, O1. Misalnya, saat ini di studio hujan rintik-rintik, membuat malam semakin dingin, dan seterusnya. Olga diam. Bingung. Minta anterin abang kamu kek gak punya 4 titik adik. Belum ada 3 titik jadi anak semata wayang. Pantes tapi untung akhirnya dapet temen yang mau nganterin. Si Wina itu. Wina yang punya Civich Wonder berbaik hati mau antar jemput Olga siaran. Asal saban pulang kudu dijajani nasi goreng kambing. Hitung punya hitung, ternyata malah defisit. Honor sekali siaran gak seimbang dengan biaya traktir Wina ke nasi gorkam. Wah rugi. Tapi biar deh. Win udah berbaik hati. Dan dasarnya Olga memang hobi siaran. Maka ia setuju. Soal izin ortu, bisa diatur. Wina udah dipercaya orang rumah. Ngaku belajar bersama, beres. Soalnya kalau terus terang ngaku siaran, mana dikasih. Olga emang gak pernah bilang-bilang kalau dia kini jadi penyiar radio. Mami pasti ngelarang.
Anak kecil gak boleh kerja, katanya. Nanti ganggu sekolah. Kalau main film mah boleh, Mami bisa ikutan ngetop, ujar Mami. Ya, Mami cuma bisa ngomong doang ngelarang kerja, tapi gak pernah kasih duit. Mana bisa? Dan malam itu, siaran di hari Minggu kedua. Ada surat yang masuk, antanya Olga pada Andi, sang operator. Andi menyerahkan beberapa pucuk surat. Olga memeriksa. Cuma satu yang bisa dibaca malam ini. Sisanya, surat tagihan dari tukang siomay, tukang bakso dan tukang tahu. Sialan. Olga pun siap di ruang siar. Wina nguntit di belakang sambil bawa majalah buat baca-baca. Selamat malam, anak-anak manis. Di sini Radio Gaga 106,1 FM. Belum pada babau, kan? Kita ketemu lagi di acara diari edisi Mei minggu kedua. Di studio tidak hujan rintik-rintik, tapi dingin sekali. Di situ dingin, gak? Enggak. Nah, AA 3 titik, ketahuan. Pasti gak pakai ac. Di kamar Olga juga gak pakai ac. Tapi pakai ap. Alias angin berobos dari jendela 3 titik, hihihi, Wina di belakang ikut ngikik. Tapi langsung kena omel Olga, hus, lagi siaran langsung nih. Wina langsung menutup mulutnya. Sebelum Olga bacain diari dari teman kita 3 titik. Ya, Diladi Prapanca Buntu, kita simak aja tembang manis pengamar mimpi buruk 3 titik Silence and I dari Alan Parsons Project. Tepuk tangan buat saya 3 titik blok lagu Silence and I pun berkumandang sendu. Beberapa menit kemudian, Olga mulai bacain diari dari Dilahi yang lumayan panjang. Dengan suara lembut, serak-serak becek, gerimis kali, becek. Diari yang haru biru 4 titik. Dear Olga, malam ini hati saya rasanya sepi banget. Oh satu, mau ngapa-ngapain kayaknya gak enak. Saya udah coba jalan-jalan, nyari suasana yang enak, tapi hati rasanya enggak bisa diajak kompromi. Kedengarannya sentimental banget ya, Ol? Tapi, beginilah yang saya rasain sekarang. Sepi, sedih 3 titik Kadang, saya suka nyesel, kenapa kita-kita ini harus punya perasaan? Kenapa jadi cewek seperti kita? Ini gampang banget larut sama perasaan. Coba kalau kita bisa hidup tanpa perasaan, kita kan gak akan pernah kesepian seperti ini. Rasanya, saya emang pengen ngelupain semua-muanya. Ngelupain apa-apa yang bikin hati ini sepi. Tapi, kok gak bisa, ya? Apa kita emang harus nerima apa-apa yang dibebankan kepada kita? Olga, semua ini gara-gara Sinta, satu. Teman saya, anak 16 yang rambutnya suka dikepang. Yang saban ke rumah selalu minta diajarin main basket. Kalau kamu kenal dia, Ol. Nah, rasa sepi yang saya rasain sekarang emang ada hubungannya dengan dia. Sinta, setelah saya ajarin main basket, akhirnya masuk dalam klub basket saya. Permainannya benar-benar ada kemajuan pesat, dibanding ketika pertama kali dia datang ke rumah saya. Saya bangga juga bisa ngajarin Sinta sampai pinter. Begitu. Sampai-sampai suka ngalahin saya. Misalnya, waktu klub saya ngelawan klub Sinta, saya sangat kewalahan berebutan bola dengannya. Dia cerdik sekali. Tapi, alhamdulillah, klub saya tetap seperti biasanya, jadi juara. Tapi selisih angkanya dikit banget. Sampai saya sempat tegang juga, bener-bener seru deh pertandingannya. Dan, melihat kehebatan Sinta, saya pun menawarkan dia gabung sama klub saya, soalnya kebetulan Mbak Ita, anggota tertua klub, pengen pensiun. Berhubung doi kini bersibuk-sibuk ya sama kuliahnya. Sinta pun langsung nerima. Karena dia toh belum keikat banget sama klub basket sekolahnya. Dan saya sama Sinta pun makin erat bersahabat. Karena kita berdua samaan hobinya. Yaitu, kita sama-sama suka gila-gilaan kalau main basket. Pernah sama-sama nyamar jadi cowok, dan ngegabung ke klub basket cowok. Gila, ya? Waktu penyamaran itu, dengan susah payah terpaksa kedua kepang Sinta harus disembunyikan di balik topi, dan yang paling klop,
kita berdua punya jiwa hura-hura yang lebih besar dibanding jiwa mengabdi kepada bangku sekolah 3. Hihihi, makanya kita berdua cepat bersahabat. Oh ya, mungkin kamu gak tahu ya gimana pertama kali saya ketemu Sinta. Waktu itu, saya lagi main di lapangan basket sekolah Sinta. Kebetulan aja diajakin seorang teman saya yang sekolah di sana. Terus ketika bubaran main, saya pun nongkrong di kantin 16 sambil nyeruput es kelapa muda. Tiba-tiba aja asa makhluk yang lumayan manis nyamperin saya. Tuh orang langsung dengan sok akrabnya nyapa saya dan berkicau, lo main basketnya keren juga. Ajarin gue dong. Gue dari dulu pengen bisa main gak bisa-bisa, tadinya saya pikir dia cuma ngeledekin saya aja. Makanya dengan cuek bebek saya ngejawab, boleh. Kalau lo mau kursus, ke rumah aja, bayarnya agak mahal. Paling-paling cuma semangkok bakso tiap sore. Oke, dan gak disangka-sangka, tuh cewek yang ngaku bernama Sinta bener-bener datang ke rumah saban sore. Merengek-rengek minta diajarin basket. Hihihi 3. Gokil juga tuh anak. Tapi mau gak mau, saya ajarin juga. Dan ternyata dia tekun banget nyimak apa-apa yang saya ajarin. Saya jadi suka ngajarin dia ternyata cukup berbakat juga. Soalnya, baru beberapa kali, udah bisa, yang nyenengin dari dia itu ternyata orangnya supel banget. Enak buat diajak ngomong, dijadiin sparring partner kalau lagi ngegosip. Dan yang paling penting, dia hobi banget ngejajanin orang. Maka, kloplah saya sama dia, untuk seterusnya, saya emang sering kelihatan bareng-bareng dia. Latihan sama-sama, JJS sama-sama, atau kalau gokilnya lagi kumat, kita berdua suka ngecengin anak-anak teknik yang kuliahnya dekat rumah Sinta. Keren-keren, ol. Dan terus terang, kita emang suka sekali kalau lagi pertandingan ditontonin cowok-cowok keren model-model Tom Cruise begitu. Semangat. Bermainnya bisa 2 kali lipat. Sebenarnya untuk bisa main basket yang baik itu gak melulu perlu latihan yang keras. Tapi yang diperlukan adalah supporter berupa cowok-cowok keren model-model begitu 3. Hihihi. Ini teori yang kita dapatin setelah sekian tahun main basket, tanpa pernah merebut kejuaraan tingkat nasional. Tapi inilah yang sekarang membuat saya sedih, ol. Bukan karena permainan saya menurun. Tapi 3. Kalau ingat rentetan kejadian itu, saya jadi sebel. Sebel banget. Saya jadi benci sebenci-bencinya sama Sinta. Gimana enggak, ol? Kamu kan tahu, dulu setiap sebelum pertandingan dimulai, hampir semua cowok-cowok keren itu mengeluh-elukan saya. Menyebut-nyebut nama saya. Yah, itu memang karena saya selalu mencetak angka terbanyak dan jadi bintang lapangan. Tapi belakangan ini, segala sesuatunya telah berubah. Saya begitu kaget ketika mereka mengeluh-elukan nama Sinta, ketika dia mulai ikut gabung ke klub saya. Pertama sih hanya supporter di deretan depan yang berteriak-teriak norak menyebut nama Sinta. Tapi beberapa menit kemudian, dari seluruh penjuru ikut-ikutan meneriaki nama Sinta. Saya pandangi Sinta. Sinta nampak malu-malu tapi suka, saya hitung-hitung lagi, berapa angka yang telah dicetak Sinta? Apa kini dia bermain lebih baik dari saya? Ternyata tidak, ol. Saya tetap sebagai top scorer. Saya masih yang terbaik. Tapi kenapa sekarang Sinta yang mereka lualukan? Bahkan ketika akhirnya klub saya yang menang sebagai juara, para supporter makin mengeluh-elukan Sinta. Padahal dia cuma memasukkan bola 2 kali, saya iri. Mungkin juga, ol. Tapi siapa yang nggak keki? Saya yang mencetak angka terbanyak, yang selama ini jadi pujaan mereka, kini kalah karisma sama Sinta. Anak kemarin sore yang justru besar karena saya, yang baru sekali ini ikut pertandingan di klub saya. Dan yang menyebalkan, anak itu membalas teriakan para supporter dengan melambai-lambaikan tangannya. Seolah dia memang merasa berhak menerimanya. Saya sebel, ol. Sampai-sampai saya gak mau ganti baju sama-sama dia lagi di kamar ganti,
Anak-anak cowok itu aneh ya, Dil, masa saya yang diteriak-teriakin, harusnya kan kamu. Kamu yang mencetak angka terbanyak, ungkap Sinta ketika kami selesai bertukar pakaian. Saya cuma bisa kesal. Ya, dia tahu kalau dia agak berhak menerima luan-luan itu, tapi kenapa dia seolah menikmatinya. Dan, saya hampir nangis ketika salah seorang anak kecil berlari menghampiri kami dan memberikan secari kertas pada Sinta. Ini, Mbak. Ada titipan pesan dari Mas Indra yang di sebelah sana, kontan anak-anak bersorak meledek. Kamu kalah, Dila. Sekarang kamu bukan bintang lagi. Komentar anak-anak. Hati saya pedih sekali, satu. Kamu tahu, Indra tuh cowok terkece yang pernah saya temui. Saya suka sekali memandang wajahnya yang innocent itu. Saya bahkan pernah berharap, suatu kali bisa ngobrol dengannya, tapi kini Sinta malah dengan mudah mendapatkannya. Sayang, saya memang merasa menang dalam pertandingan itu. Tapi juga sekaligus merasa kalah. Kalah bersaing dengan Sinta. Terkadang, Tuhan memang tak adil, ya Ol. Mengapa saya yang susah payah merintis dari bawah, bisa dikalahkan oleh Sinta yang baru saja memulai? Kalau yang menyaingi saya adalah teman-teman lama saya, yang sudah lama bergabung dalam klub, mungkin saya gak akan sekecewa ini. Saya pikir lagi, Ol. Apa yang kurang dari diri saya? Tidak. Tidak ada. Saya memang tak kurang suatu apa. Tapi saya lupa, ternyata Sinta punya kelebihan lain. Dia memang lebih manis dari saya. Dia punya sepasang mata yang bagai mata kucing. Indah. Apakah itu yang bikin orang-orang mengeluh-lukannya? Lantas, apa hubungannya mata indah dengan bola basket? Ada satu hal lagi yang saya lupa, ternyata memang benar. Penghargaan kebanyakan orang memang bukan pada apa yang dikerjakannya, tapi pada siapa yang mengerjakannya. Kecantikan memang, mau gak mau, tetap nomor satu, dan Sinta memang gak salah ya, satu. Sama gak salahnya. Ketika pas pulang dia berbaik hati mau traktir ayam goreng, tapi saya tolak dengan ketus. Aduh, saya jahat ya, Or? Sinta gak salah. Dia tetap baik hati sama saya. Dan saya gak bisa nyalahin dia yang dengan gembira nerima sejuta simpati dari cowok-cowok itu. Terutama dari Indra. Masa ia harus nolak ketika semua orang mengeluh-lukannya? Apakah salah kalau dia memang menikmati semua itu? Dear Aga, saya baru ngerasain kalau ada kalanya kita harus mengaku kalah pada orang yang selama ini di bawah. Walau berat, walau gak rela, tapi kenyataan sering memaksa kita untuk mengakuinya. Untuk percaya, kalau memang fakta sudah berkata, apalagi yang bisa kita sembunyikan? Apalagi yang bisa kita bohongi? Bahkan diri kita sendiri memaksa kita untuk mengaku kalah. Makin kita menipu diri, makin sakit yang kita rasakan. Aga, kalau memang suatu saat kita harus mengaku kalah, mengapa kita harus pernah merasa besar hati dengan kemenangan yang pernah kita terima? Kalau memang suatu saat kita harus menderita, mengapa kita harus pernah merasa berbahagia? Bukankah akan sakit nantinya? Memang, Ol. Betapa menyenangkan menjadi orang yang gak pernah merasa lebih dari orang lain. Sehingga saat mereka mendapat sukses, kita gak sakit karenanya, hari sudah larut, Olga manis. Saya mau babo dulu, makasih buat kamu yang udah mau bacain diari saya. Lega rasanya. Besok kita cerita-cerita lagi, ya? Tolong doakan, Ol, semoga saya bisa mimpi indah. Semoga keperihan ini sirna saat saya bangun besok pagi. Sinta nggak salah, Ol. Enggak. Tapi saya tak bisa nipu diri kalau saya benci setengah mati sama dia. Dila, ketika melipat kertas biru muda itu, mata Olga terasa basah. Andi di belakang meja operator pun terlambat memutar lagu penutup. Suasana studio hening sejenak. Sepi hanya terdengar suara Wina yang menangis terisak di pojokan 4. Vina jam istirahat, Olga dan Wina berlari-larian ke kantor guru piket. Biasa
minta izin pulang pura-pura sakit. Padahal mau ikut acara ngeceng di Radio Gaga. Acaranya mulai jam 10 di parkir belakang studio yang luas. Sayang bener kalau gak ikutan nonton momen yang sangat bersejarah ini. Emang udah rusak banget deh. Mana acaranya lomba ngeceng, mana diadain pas jam-jam sekolah, mana cuma dalam rangka menyambut bulan Februari. Wah, kenapa gak hari Minggu aja? Ternyata radio lain udah ngadain. Takut keduluan, katanya jadinya maksa. Hari Sabtu pagi ini. Katanya, hari Sabtu kan gak begitu diwajibkan sekolah jadi boleh bolos. Iya, bener juga. Harusnya hari Sabtu dan Minggu libur weekend. Abis saban harinya, pulang sekolah selalu sampai jam 3 siang. Padat bener. Belum kalau ada praktikum. Nah, kebetulan guru piketnya Pak Alex yang ganjen. Bisa deh dirayu 4. Ada apa nih, mau pulang buru-buru? Baru jam 9, ujar Pak Alex sok galak. Mau ke dokter, Pak? Ini suratnya 4. Hihihi 3. Padahal surat itu bikinan si Ade yang tulisannya mirip pemak-kemak. Kok ke dokter berdua kita sakitnya berdua, Pak? Kompak nih YAAA 4. Ayah, Bapak agak kumat centilnya. Gara-garanya kemarin kita berdua berenang di Pondok Indah. Tahu-tahu kuping kita cemasukin air. Dan sekarang jadi gangster lagi. Budek. Sebelah 3. Sekali gangster Bapak. Ayo dong. Minta surat izinnya, kok maksa Alga, tersenyum manis. Wina juga. Disenyumin kayak gitu, Pak Alex jadi kebak-kebit. Tangannya langsung mengeluarkan surat izin, dan coret-coret di situ. Alga dan Wina dengan cepat menyambar surat izin yang sudah ditanda tangani Pak Alex itu. Tunggu dulu. Pada mau balik lagi, Gak? Kok bawa tas balik, tapi hari Senin nanti? Makasih, Pak AA. Alga dan Wina berlarian sambil melambai. Langsung menuju sedan mungil Wina yang terparkir di bawah pohon. 10 menit kemudian, Alga dan Wina yang sudah berada di lokasi ngeceng. Wah, ternyata rame juga. Pertandingan belum dimulai. Baru pembagian minum, snack, dan kaos dari sponsor. Alga dan Wina memilih tempat di depan. Supaya bisa lihat dari dekat. Lo yang bawa acara, ya teriak Mbak Vera begitu ngeliat Alga datang. Gak mau, Mbak aja. Nanti gak bisa konsentrasi nih lihat cowok-cowok kerennya. Dasar Alga dan Wina langsung mau kabur. Tunggu dulu, Ol. Tadi pagi ada yang nyariin kamu lagi tuh kayaknya yang dulu-dulu juga. Kamu masih ngutang siomay, kali enggak Udah Mbak. Alga mau kesana dulu. Acaranya pun dimulai. Inilah dia peserta pertama 3. Dengan busana model orang mau mandi 3. Blok-blok Alga dan Wina tertawa geli. Ya, soalnya yang muncul pertama ternyata si Sobirin Sableng, dengan bertelanjang dada, celana dililit handuk, dan membawa gayung yang full sikat gigi dan sabun. Ekspresinya serius bener. Bikin orang geli. Peserta selanjutnya. Baru muncul cowok dan cewek keren. Pokoknya gak rugi deh Alga duduk di depan. Matanya jelalatan ngeliat tampang-tampang model cover girl dan cover boy kayak gitu. Acara berlangsung kira-kira 3 jam penuh. Duduk di tengah terik mentari. Tapi enak. Anget. Sampai pada pengumuman juara pertama. Ceweknya dimenangkan oleh 3. Vienna. Horae 3. Katanya, Vienna ini anak baru di Jakarta, pindahan. Dari ujung pandang. Cowoknya, sandut. Horae juga Alga dan Wina pun berdecak kagum ketika Vienna muncul di atas panggung. Wah, sebagai cewek pun Alga kagum setengah mati ama kemanisan tuh cewek. Benar-benar mirip boneka. Dandanannya juga paling ngetrend. Kontan cowok-cowok yang hobi nyosot dan gak bisa ngeliat barang bagus, pada rebutan motret. Klik-klik-klik. Termasuk para kru penyiar radio Ga yang ganjeng-ganjen. Vienna jadi ngetop mendadak hari itu. Semua bibir membicarakan dia. Termasuk Alga dan Wina.
kalau gue cowok, udah gue pacarin, ungkap Olga. Iya. Kecebrat, iya. Coba gue cakep kayak dia 3 titik, wah, pasti si Roni ngebet setengah mati ama gue 3 titik, 3 tanda bintang. Saat itu lagi pelajaran bahasa Inggris. Olga lagi sibuk surat-suratan sama Rodi, yang duduk 2 kursi di depannya. Tuk. Kertas yang digulung-gulung kecil oleh Olga, mengenai kepala Rodi, cowok Indo-Australia yang punya alis tebal itu. Rodi menoleh ke belakang, Olga memberi isyarat dengan tangannya. Rodi ngerti dan segera memungut kertas Olga, dan dibaca dalam hati, Rod, demi Tuhan. Kamu manis betul hari ini. Bagi coklatnya, dong. Ayo 3 titik. Dari sini kelihatan ada coklat Toblerone di laci kamu. Olga. Rodi tersenyum, dan membalas di balik kertas mungil itu, Olga yang malang, sayang, rayuanmu gak ada artinya hari ini. Kamu tahu, Senin kemarin, waktu kamu bolos sama Wina, ada anak baru. Kecenya minta ampun. Kamu jelas lewat. Nah, Toblerone ini untuk dia. Gue udah janji mau ngantar dia pulang sekolah 3 titik hihihi. Rodi Olga sewot. Dasar pelit. Tapi Olga juga penasaran. Siapa si anak baru? Itu? Pas lagi sibuk misuh-misuh sama Rodi tiba-tiba Olga ngeliat ada cewek manis lewat di depan jendela kelas. Win. Itu kan si Vienna yang menang lomba ngeceng kemarin, uap Olga sambil menowel bahu Wina. Mana? Oh, iya, dan suasana yang hening mendadak ramai. Cowok-cowok kelas Olga pada suat-sut ke jendela. Yang kasihan ya Vienna itu. Lagi tenang-tenang jalan sendirian, mendadak kaget. Kontan aja diangibrit. Anak-anak jadi pada ketawa. Rodi, setengah berteriak pada Olga, itu, cewek baru yang gue ceritain peristiwa selanjutnya, wah bisa dibayangin sendiri. Guru Inggris yang hobi meringis itu nangis sambil marah-marah. Memukul-mukul meja sambil ngomel-ngomel dalam bahasa Inggris yang anak-anak gak ngerti, JHXX Waxfd SBLB Segef Ijsahim Dikbud namanya gak ngerti, ya wajar aja. Kalau anak-anak tetap ribut 3 tanda bintang waktu ke 1 main, anak-anak pada berebut keluar. Kayak anak playgroup. Gak usah heran. Kalau ada anak baru cewek nan kece, pasti kelakuan cowok-cowok jadi pada minus semua. Si cewek diperkirakan, menurut perakiraan cuaca, bakal lewat sini lagi. Biasa, ke WC. Anak itu hobi banget ke WC. Tau deh, ngapain? Mungkin ngebom, mungkin karena kelincahan kayak bola. Bekel. Hingga bawaannya pengen pipis melulu. Nah 3 titik, bener, kan? Dari jauh udah kelihatan cakepnya. Anak-anak cowok pun mulai pasang aksi. Rodi terutama. Halo, Vienna, mau kemana nih? Saya antrin, yuk ayo nyamber duluan. Wah, norak betul tuh anak. Masak mau ke WC diantar? Mampir dulu dong, kok buru-buru ujar yang lain. Aduh, bagaimana, ya? Saya mau pipis dulu. Nanti aja deh. Mampirnya, ujar cewek itu lembut. Anak-anak cowok kontan pada berseru aduh, merdu amat suaranya. Olga suka juga ngeliat kelakuan anak-anak yang norak-norak bergembira itu. Vien, jadi pulang bareng saya, kan? Jadi, kan? Tadi pagi pan udah janji Rodi melancarkan serangan. Saya udah siapin coklat Toblerone, nih Vienna tersenyum mengangguk. Teman-teman pada iri. Wah, gak bisa. Gak bisa dong. Dan pulang sekolah, Vienna emang jadi bahan rebutan. Ditarik ke sana kemari. Semua berebut ingin mengantar, Olga yang kasihan, mengajak Vienna pulang bareng mobilnya Wina. Ikut kita aja, Vien. Aman. Daripada ikut bandot-bandot tua yang pada gak tahu dari itu, ajak Olga, dari jendela Wonder kuningnya Wina. Vienna seperti mendapat bala bantuan. Langsung naik ke mobil Wina. Anak-anak cowok pada bengong. Begitu sadar, Wonder Wina sudah melaju meninggalkan debu tebal, membawa pergi bidadari. Anak-anak cowok itu kontan memaki-maki Olga, Wina, Vienna, tertawa tergelak-gelak. Vien,
kamu yang juara lomba ngeceng waktu Sabtu itu, kan, tanya Alga, ketika Wander sudah melaju tenang di jalan raya. Kok tahu lo, saya kan penyiar di radio Gagas itu. Oh, 3 titik, asyik dong ya. Nama saya Alga, dan ini Wina, supir pribadi saya. Enak aja. Wina menjitak kepala Alga. 3 tanda bintang. Hari-hari berikutnya, banyak kejadian seru terjadi. Dalam 4 hari saja, Vina langsung naik daun, menduduki ranking teratas cewek top di sekolah Alga. Banyak cowok yang berebut mengantarkan dia pulang, dan Vina selalu bersikap baik, ramah, pada setiap orang. Itu yang menyebabkan dia jadi disukai. Senyum manisnya milik semua orang. Dia begitu mempesona. Alga segera menyarankan pada Mbak Vera untuk mempertimbangkan Vina jadi penyiar di radio Gaga. Vina yang juara pertama lomba ngeceng itu suaranya cukup keren. Pasti bakal banyak penggemarnya. Radio kita bakal tambah beken, boleh, kapan-kapan kamu ajak aja dia kemari. Sekalian tes vokal. 3 tanda bintang. Alga lagi sendirian di ruang studio. Gak ada mood untuk siaran. 2 hari terakhir ini dia gak pernah ngeliat Vina di sekolahan lagi. Menyebabkan dia bertanya-tanya. Rodi dan cowok-cowok lainnya pun seperti kehilangan. Kehilangan semangatnya saat keluar main, saat bubar sekolah. Saat bisa ketemu Vina yang bagai bidadari. Kehilangan semangat untuk berlomba, semangat belajar. Dan Alga, kehilangan suasana ceria, suasana saat dia bisa menikmati teman-teman cowoknya berebut untuk menarik perhatian Vina. Alga suka ngeliatnya. Alga menikmati. Dan dia juga sudah menjalin persahabatan dengan Vina, bersama Wina. Mereka bertiga, jadi sering pulang bareng. Tapi mungkin nanti-nanti, Vina tak pernah masuk sekolah lagi. Tadi pagi Roy yang membawa berita buruk itu. Berita yang, demi Tuhan, Alga harap cuma gosip murahan. Tapi Rodi bisa dipercaya. Dia gak suka mengumbar gosip. Ini bukan gosip. Anak-anak semua udah pada tahu, ya, Vina memang tadi masuk sekolah lagi. Tapi bukan Vina yang dulu. Bukan Vina yang penuh pesona. Dia masuk lagi dengan coreng di mukanya. Saat Vina lewat di depan kelas, semua malah masuk ke dalam, menghindar, dan memandang jijik ke arahnya. Ah, dia sudah gak suci lagi, ujar Bab yang biasanya getol godain. Rupanya beberapa hari saat dia tak masuk sekolah, dia diajak beberapa cowok bermobil ke puncak. Cowok-cowok jet set yang gak dikenal, mungkin dari sekolah keren lain. Dan seterusnya, Alga ngeri ngebayangin 4 titik. Dan pagi itu juga, sekolah Alga memutuskan akan mengeluarkan Vina. Ah, Alga gak habis pikir. Kenapa Vina tega menghancurkan masa depannya sendiri? Dia telah menghancurkan pesonanya di mata cowok-cowok lain. Kenapa begitu mudah? Seminggu yang lalu, dia datang dengan pesona yang luar biasa, dan kini dia pergi dengan penuh noda. Hanya seminggu dia dapat mempertahankannya. Mungkin dia menyesal. Alga sempat melihat itu di sinar matanya, ketika lewat di jendela kelas. Ketika semua mata memandang hina ke arahnya. Dia menangis. Tapi, apa artinya menyesal? Apa gunanya menangis? Dan bukan salah mereka, kalau kini tertawa mengejekmu. Toh, mereka juga sebetulnya kecewa. Kecewa oleh perbuatanmu. Seperti juga Alga, yang pernah ingin jadi sahabatmu. Siapa yang bertanggung jawab atas masa depan kita kalau bukan diri kita sendiri? 3 tanda bintang. Alga baru aja nyelesain tugas siarannya dengan malas, ketika Mbak Vera nemuin dia sambil berbisik, "Ol, udahlah, jangan sedih. Vina mungkin bisa jadi pelajaran buat kamu. Yang penting sekarang, cowok yang suka nyari-nyari kamu datang lagi tuh. Pacar, yang ngaco." "Siapa sih?" Olga bertanya malas. Tapi penasaran, pengen tahu juga. Kali aja lumayan. Lihat aja sendiri. Dia udah nunggu dari tadi di ruang tamu. Saya bilang kamunya lagi siaran, tapi dia mau tunggu. Olga buru-buru merapikan kertas order dan segera menghambur ke ruang tamu di mana telah menanti seorang jejaka penuh misteri.
Lewat lubang kunci Alga mengintai sejenak, tapi wajah perjaka itu gak kelihatan jelas. Kealingan asbak, asbaknya kan asbak raksasa, karena penasaran, Alga nekat ngablakin daun daun pintu. Ya, amplop. Alga seketika nyebut. But, ternyata. Facenya out of focus. Abstrak banget. Belum sempat Alga mengatupkan mulutnya lamaran kaget, si jejaka itu serta-merta menyambut hangat tangan Alga. Oh, Alga, 3. Aye Somat bin Indun. Aye penggemar fanatik. Aye udah lama banget pengen ketemu ama situ, tapi baru sekarang bisa kesampaian. Oh, iya sengaja Aye bawain duren dari kebun tetangga yang kebetulan mateng di pohon. Duren ini buat situ. Semua. Anggap aja tanda perkenalan kita, Alga gak bisa ngomong apa-apa. Sementara Mbak Vera di balik kaca, ngikik berat. Kalau situ kagak keberatan Aye bersedia jadi pendamping situ. Maksudnya jadi pacar, gitu. Aye betul-betul demen banget sama suara situ. Merdu dan lembut. Aye yakin kalau situ mau belajar nyanyi qasidah, Maria Ulfah pasti tewas. Situ mau, kan Alga bener-bener gak tahu apa yang mesti diomongin. Hati kecilnya kesal campur terharu. Kok diem? Kate enyak Aye kalau diem, tandanya mau, H5. Gak siaran lagi. 3 jeblok lagi. Alga memandangi hasil ulangan fisikanya dengan masyghul. Masa dari 10 soal yang diberikan Pak Juhana, cuma 4 yang dijawab dengan betul. Selebihnya amburadul. Alga tersenyum kecut. Wah, bakal kena damprat lagi dari nyokap, gerutu. Alga, padahal kemarin udah kena damprat gara-gara ulangan PSPB yang dapat kosong. Alga bener-bener takut ngebayangin maminya marah-marah. Belum lagi mami suka cerita-cerita ke tetangga. Kan malu. Kadang-kadang Alga begitu keki sama si mami yang gak bisa jaga privasi anak. Tapi kalau dipikir-pikir, Alga salah juga. Belakangan ini nilai ulangannya memang anjlok berat. Kayak ulangan fisika tadi, gak. Biasanya Alga dapat nilai 4 begitu. Biasanya kan dapat 3. Hihihi 3. Alga tahu, pangkal penyebab semuanya karena ia sering siaran malam. Akhir-akhir ini jadwal siaran Alga memang padat banget. Ia dipercaya oleh Mbak Vera untuk mengasuh beberapa acara malam hari. Selain siaran di ARI, ada juga acara T2M, tembang-tembang malam, dan NNK, ngilik-ngilik kuping, yang harus ditangani Alga. Sebetulnya semua bukan cuma keinginan Mbak Vera semata. Mbak Vera sih cuma ngikutin maunya pendengar. Suara Alga yang serak-serak becek itu ternyata banyak disukai pendengar. Banyak surat yang masuk ke studio memuji suara Alga. Suaranya polos, begitu sanjung mereka. Somat malah nulis yang lebih dahsyat lagi, suara Alga persis suara pria yang bisa membangkitkan gairah hidup, gak perlu diusut apa. Somat pernah dengar suara peri. Yang jelas, seperti halnya Somat, semua pendengar yang terpikat karakter suara Alga minta jadwal siaran Alga ditambah. Jadi bisa sering-sering denger. Kalau enggak, saya gak mau denger radio Gaga lagi, begitu ancam mereka. Somat malah ngancem gak mau bayar pajak segala. Mbak Fer jelas kelabakan. Satu-satunya jalan Mbak Fer terpaksa meminta pengertian Alga untuk menambah jatah siarannya. Kalau bisa warta berita pun dia yang ngebacain. Sebetulnya Mbak Fer kasihan sama Alga. Dia kan masih kecil, masih sekolah, gak semestinya kerja sekeras itu. Tapi apa boleh buat. Inilah risiko kalau lagi naik daun. Bintang Alga emang lagi bersinar terang di radio Gaga. Alga sendiri sesungguhnya keberatan jadwalnya ditambah. Tapi ia juga gak bisa menolak kemauan pendengar. Apalagi kalau dipikir, ini semua hasil dari kerja mati-matian dia di radio Gaga. Karirnya menanjak, mendobrak dominasi si Ucup, penyiar senior yang juga banyak punya penggemar. Uang saku yang ia terima membengkak. Lebih dari itu, Alga merasa bisa diterima masyarakat. Bisa jadi sobat-sobat mereka yang kesepian.
Sayangkan kalau dibuang begitu aja. Akhirnya Olga menerima bujukan Mbak Vera. Cuma akibatnya pelajaran sekolahnya jadi terganggu. Waktu belajar tersita buat siaran. Olga bener-bener gak bisa konsentrasi buat baca-baca buku. Memang si acara malam hari yang diasuhnya cuma 2 kali dalam seminggu. Tapi untuk siang, Olga memandu 3 mata acara. Dan biasanya waktu yang kosong dipergunakan buat nyari bahan siaran supaya menarik. Oh iya, kaget waktu bahunya ditepuk. Ngapain lo? Bengong, tanya Wina. Olga langsung menyeret Wina ke kantin. Gue lagi punya masalah nih, Win. 3 tanda bintang. Udah lama Mami curiga dengan kebiasaan Olga yang sering keluar malam. Ngakunya belajar bersama, tapi kenapa nilai ulangannya pada jatuh? Saat siang pun Olga sering telat pulang ke rumah. Kalau pulang pasti langsung tidur. Kelihatannya capek banget. Tambahan lagi tuh anak jadi jarang banget minta duit. Padahalnya di kamarnya banyak bermunculan pernik-pernik baru, seperti jam dinding, boneka, kaset-kaset baru, anting, jepit, aksesori, stationery, rompi dan sederetan baju yang rasanya nggak pernah Mami beliin. Pasti ada yang nggak beres. Apa Olga masih aktif jadi figuran? Ah, kayaknya enggak. Filmnya udah beredar, dan gak sukses di pasaran. Diam-diam Mami menyelidiki. Kayak detektif Hunter. Kalau mau, Mami emang bisa aja langsung nanya ke Olga. Tapi pasti anak itu ngebohong. Udah pernah sih dicoba, ketika Olga datang ke Mami minta paraf ulangan kimianya yang jeblok. Kenapa angka-angkamu bisa ludes begini? Tanya Mami sambil mengamati hasil ulangan Olga. Dulu kamu lumayan dibanding papimu, belum mujur kali, nih, jawab Olga sekenanya tanpa menoleh ke Mami. Mami ngelirik. Olga lewat tepi kertas. Ngeliat Olga yang salah tingkah. Belakangan ini kamu sering keluar malam. Siang juga jarang di rumah. Kemana aja sih? Mami terus membombardir. Kan belajar, Mi. Olga beringsut menuju kulkas. Mengambil air dingin buat menyegarkan tenggorokan yang rasanya getir. Belajar bersama kok nilainya bisa jeblok begini, abis yang dipelajarin lain sama yang keluar di ulangan. Mil 4 titik lain bagaimana begini, nih. Kalau malamnya belajar fisika, 3 titik besoknya yang ulangan malah pelajaran menggambar. Pas lagi belajar menggambar, yang keluar matematika 4 titik. Mami mengernyitkan dahi. Emangnya kalau mau ada ulangan tak diberitahu dulu sebelumnya? Itulah, nih. Guru-guru zaman sekarang kan lagi ikutan tren. Hobi banget bikin kejutan. Sekarang semua serba kejutan. Hadiah 5 juta rupiah. Hadiah TV full color, naiknya tarif jalan tol, udah nih. Olga mau bobok. Capek nih Mami manggut-manggut. Olga pasti bohong. Kentara dari hidungnya. Maka siang itu Mami lebih suka tanya ke teman-teman Olga mengenai kegiatan Olga akhir-akhir ini. Baru dari dia sama Tinet Mami mendapatkan jawaban yang dikehendaki. Jadi Olga kerja sebagai penyiar? Iya, Tante. Di radio apa tadi? Baba? Sasa? Dada radio Gaga, Tante. Oh, iya, radio Lala. Sampai lupa, dia dan Tinet ngikik. Mami kesenangan. Dan minta diri. Tante, nanti jangan bilang ke Olga kalau kita yang ngasih informasi. Asiplah 3 tanda bintang. Ketika bel istirahat kedua berdemang, Wina menemui Olga di kantin. Kemarin Mami lo ke rumah gue, tukas Wina sambil memesan es jeruk. Siang terasa panas. Suara tahu mendesis di penggorengan bu kantin. Olga mengaduk-aduk baksonya. Tapi gak memberi reaksi pada apa yang dikatakan Wina. Terus dia tanya-tanya, apa benar kita sering belajar bersama? Apakah benar guru-guru di sekolah suka bikin kejutan? Apa benar kamu belajarnya di rumah gue? Apakah kamu ingat pada ibumu? Sorry ngaco, kebanyakan baca komik si Guli, sih. Hihihi 3. Wina terus nyeruos, dan seperti ikrar kita, tentu aja gue bilang bener. Wina menerima es jeruknya. Olga tetap gak memberi reaksi. Kok lo diem aja? Gue udah tahu, tukas Olga pendek. Wina mengerling dan menyeruput es jeruknya.
Lalu tanya Wina sambil mengelap bibirnya. Lalu gue kena marah. Kayaknya nyokap gue dapat info dari orang lain, terus gue disuruh berhenti jadi penyiar, lantas gue nolak, akhirnya, sekarang gue yang nanya, lo yang jawab. Kalau cuma begitu reaksinya, gue juga bisa sungut, Olga. Wina ngikik. Pokoknya gue gak bisa berhenti jadi penyiar. Ini soal prinsip. Lagian gue udah cocok jadi penyiar. Ini karir gue, Win. Gak ada salahnya membina karir sejak kecil. Biar gedenya gak gugup, 3 tanda bintang. Tapi kamu harus sekolah, Olga. Maminya kembali menyulut api pertikaian begitu Olga pulang sekolah. Pertikaian kemarin memang masih draw. Belum ketahuan siapa yang menang. Belum ada keputusan. Olga masih bersikeras gak mau ninggalin pekerjaannya. Sementara Mami begitu ngotot meminta supaya Olga konsentrasi ke pelajaran sekolah aja. Mami gak salah. Karena Mami yang membiayai Olga juga gak sepenuhnya salah. Karena Olga udah capek-capek membina karir jadi penyiar. Masak giliran karir Olga nanjak. Mami mau nyuruh stop begitu aja, tapi kamu masih kecil. Masih perlu belajar. Olga kan gak berhenti sekolah, iya, tapi nilai ulanganmu jelek. Toh kamu gak bisa ngatur waktu dengan baik, Olga bisa memperbaiki, tapi Mami gak setuju kamu jadi penyiar. Mami masih mampu ngasih kamu makan, ini bukan soal ngasih makan atau enggak, tapi Olga harus punya keterampilan. Olga harus bisa mandiri. Gak ada salahnya belajar kerja dari kecil. Pelajaran kan gak cuma didapat di sekolah aja, di luaran juga bisa. Olga sekarang juga lagi belajar. Di Jepang aja sejak anak-anak udah diajari tanggung jawab. Loh, kok pakai ke Jepang segala, biarin gak bayar ini. Olga mulai sesunggerukan. Mami juga hampir ikut-ikutan. Big Inah yang mengintai peristiwa ini dari balik pintu dapur teriak kegirangan. Pakai berbalet ria segala. Hai 3 titik, seru, nih tepuknya. Mami yang sekilas menyaksikan tingkah laku Big Inah jadi keki. Dengan sigap Mami buru-buru mencopot bakiaknya, dan menimpukannya ke Big Inah. Tepat mengenai jidatnya. Mami yang sekarang kegirangan. Kembali ke duduk persoalan. Atas nama kebenaran, mulai detik ini, Mami ngelarang kamu ke radio Baba lagi. Gagat, Mami. Ralat Olga. Iya, kakak, gak bisa, jerit Olga. Harus bisa, jerit Mami 3 tanda bintang. Esoknya ternyata Olga masih tetap siaran, tentu secara sembunyi-sembunyi. Padahal Mami udah super ketat mengawasi. Sekolah Dian terjemput. Tapi dengan tipu kadalnya Olga bisa mengelabui Mami. Kalau pas hari siaran, Olga menyelinap lewat belakang sekolah yang pagarnya udah dobol. Tinggal Mami nungguin sampai keriting. Malam itu juga, walau semua jendela udah digembok, Olga masih tetap bisa keluar lewat genteng. Merayap-rayap persis maling kabel. Mami yang udah gak tahan lagi dengan kebandelan Olga, ngadu ke Papi. Papi yang mendengar semua penuturan Mami, cuma manggut-manggut. Papi harus ngelarang Olga usul Mami. Sama Papi mungkin dia takut, Olga kan kayak kamu, nih. Gak pernah takut orang, gimana kalau kita besok datang aja ke radio Tata, Mima supaya Olga dinonaktifkan. Gak salah kamu, nih? Rasanya Papi belum pernah denger ada radio Tata. Mami gak pernah salah, emang radio Nana, kok. Tapi Mami jangan keburu nafsu datang ke sana. Kayak anak kecil aja. Lebih baik kita urusan sama Olga aja. Kita ajak rembukan. Kepentingan kita kan sama Olga. Radio kan gak salah apa-apa, tapi anak itu susah diajak rembukan. Mami mungkin yang terlalu keras. Papi ini gimana sih? Kok seperti ngebelain Olga? Papi nggak ngebelas siapa-siapa. Sikap Papi sendiri gimana dengan kelakuan Olga? Kalau emang Olga punya argumentasi yang tepat, Papi sih setuju-setuju saja. Percuma dilarang. Olga biar menemukan sikapnya sendiri. Anak sekarang kalau dilarang malah jadi senewen. Papi menyulut rokoknya. Sekarang mana anaknya sebentar lagi juga dateng.
Dia tadi ngebohongin Mami lagi, pukul 9 malam Olga baru pulang dari Radio Gaga. Papi langsung memanggil Olga. Sini kamu, Olga nurut. Kamu kelihatan pucat. Kurang tidur, ya? Olga mengangguk. Papi tahu sekarang kamu jadi penyiar. Papi suka kamu bisa bekerja. Jadi bisa ngirit duit papi. Kamu memang harus punya keterampilan. Tapi papi gak setuju kalau kamu lantas menyepelekan pelajaran sekolah. Olga gak menyepelekan pelajaran sekolah pi. Abis jadwal siaran Olga padat, kamu kan bisa minta dikurangi, justru itu masalahnya. Sebenarnya Olga tahu sekarang lagi musim ulangan prasemester. Olga udah minta ke Mbak Vera supaya jatah siaran Olga dikurangi. Tapi gak bisa. Soalnya yang minta jadwal siaran Olga ditambah adalah pendengar. Mereka suka sama gaya dan suara Olga. Terus terang Olga gak bisa nolak, tapi sekolah kamu lebih penting, Olga, toh sekolah lebih penting. Tapi ini juga penting. Olga merasa berarti di sini. Dibutuhin orang. Banyak hal bermanfaat yang gak bisa didapetin di sekolah, Olga dapetin di situ. Olga bukan mau ngecilin arti sekolah, tapi papi pasti tahu berapa banyak lulusan sekolah yang akhirnya menganggur karena gak punya keterampilan. Sekolah cuma ngajarin orang supaya pinter, bukan supaya bisa kerja. Nah, Olga gak mau begitu. Olga mau dua-duanya. Pinter dan bisa kerja. Kalau